Burak Sandana. Saya mau cerita sedikit sejarah singkat tentang kejadian itu, kejadian tentang Burak Sandana itu. Ini dimulai dari seorang laki-laki, adik dari Raja Sandana yang juga menjadi Maradia Matua di Bananipa, namanya Mapitundru, atau ada juga tulis Mapatundru, ada juga tulis Mapatundru. Ketika istrinya sedang dalam keadaan hamil, ngidamnya itu ngidam, orang di sini bilang ngidam jahat, karena kalau istilah yang ada itu dia ngidam orang istilahnya. Dia tidak bisa melihat suaminya Mapatundru ini, dia tidak bisa melihat. Setiap kali ada suaminya, dia seperti mau terkam suaminya, mau pukul, mau apalah, sehingga sang suami merasa kurang nyaman. Karena itulah dia Mapatundru ini ya untuk sementara berangkat ke Tanah Kaili. Di Tanah Kaili kemungkinan di daerah di kerajaan Tawaili kejadian ini, kemungkinan ini masih dugaan-dugaan awal. Dia menikah katanya dalam versi yang ada di Mandar itu, dia menikah dengan anak Raja Kaili, entah siapa nama itu, nanti kita akan coba buka siapa. Lalu di Tanah Kaili sesudah menikah itu dia punya anak laki-laki. Versi yang ada di Mandar itu namanya Ilamba, tapi bisa jadi itu namanya, panggilannya adalah juga Ilemba. Lemba kan terkenal di anak-anak raja di Tanah Kaili ada pakai nama Lemba. Sementara di Sandana dia punya anak perempuan. Ada versi yang memberi nama Indara, ada juga versi memberi nama Indai. Ketika anak laki-laki yang lahir di Tanah Kaili itu ya masih dalam kondisi balita, Mapatundru ini konon mendapat pemberitahuan dari pamannya yang ada di Pasir, supaya dia ke Pasir untuk membantu pamannya yang sedang perang di sana. Namun sebelum dia ke Pasir, dia titip pesan kepada istrinya di Tanah Kaili, supaya kalau anaknya ini nanti sudah dewasa, suruh dia ke Sandana untuk mencari keluarganya. Pendek cerita, ketika si anak ini sudah agak dewasa, mungkin umur 20 tahunan, pergilah dia ke Sandana mencari keluarganya. Di Sandana, kalau menurut kisah yang ada, dia tinggal di rumahnya Kadi atau Imam Sandana. Dia bercerita bahwa dia itu punya orang tua berasal dari Sandana, ya, begitulah. Ya. Tapi Pak Imam ini masih ragu siapa punya anak nih. Pada akhirnya Pak Imam Kadi di Sandana itu tahu bahwa ini kemungkinan besar memang anaknya Mapatundru yang sekitar 20 tahunan lalu berpindah tempat, datang di Tanah Kaili. Di Sandana, kakaknya yang bernama Indara atau Indai itu rupanya jatuh cinta berat sama Ilamba ini. Ini kakak adik, tapi luar biasa kata. Kalau kisahnya itu memang sangat miris kita melihatnya, karena betul-betul jatuh cinta yang seperti tidak bisa lepas lagi lah. Untuk Pak Imam ini yang tadinya curiga bahwa ini anak dua ini bersaudara, tidak bisa dibiarkan mereka menikah misalnya. Dari situ Pak Imam beritahu supaya dia pulang saja ke Tanah Kaili. Pulanglah Ilamba ke Tanah Kaili. Kemudian datang Indara mencari di rumah Pak Imam. Pak Imam ini cuma bilang itu sudah pulang. Baru dia buka, itu adalah saudaramu. Siapapun dia itu adalah adikmu, anak ayahmu dari perkawinannya di Tanah Kaili. Sehingga Indara
atau Inde itu bersumpah dia tidak akan menikah kalau tidak atas persetujuan dari Ilamba tadi yang di Tanah Kaili itu, saudara adiknya yang di Tanah Kaili itu sumpahnya. Itulah sebabnya ketika dia menikah dengan Topogo atau Toposo, itu tidak jelas di silsilah itu ada tertulis, ya didatangkanlah untuk menjadi saksi, ya sebagaimana amanatnya dia akan menikah kalau ada persetujuan. Minta persetujuannya Ilamba. Ilamba juga sudah dijelaskan bahwa itu adalah kakaknya sendiri. Sudah diketahui oleh Pak Imam tadi, sudah memberitahu dia bahwa dia itu kakakmu. Itulah. Kalau bicara tentang silsilah, sebenarnya saya sendiri ini harus mengklaim diri sebagai turunan ke-8 dari Mapatundru itu. Ada silsilahnya dengan saya. Setelah saya lacak ternyata memang benar. Saya baru turunan ke-8 dari Mapatundru yang menjadi inspirasi lahirnya lagu Burak Sendana dan kisah Burak Sendana. Itu ada dua penulis di Mandar yang saya tahu, yaitu Puang Mandra dengan Andi Saiful Sindrang. Itu budayawan Mandar terkenal. Mereka lah yang menulis ini dan saya coba ramu. Ya, itulah kisah singkat tentang Burak Sendana itu. Khusus di dalam kisah tentang itu tidak diceritakan ya. Tapi bukan tidak mungkin, memang ada. Karena kalau kita bicara tentang keberadaan Mandar atau Tomene di Kaili itu, ya banyak kisah-kisah lalu yang menceritakan bagaimana keberadaan Tomene itu di Tanah Kaili. Kita juga tahu bahwa misalnya ya, Puenggari itu berdasarkan catatannya Kruit, dia tulis Puenggari itu cucunya Raja Tomene. Itu Puenggari, raja pertama di Palu, di kerajaan Palu. Begitu juga kisah ya di Pantai Timur, di Parigi Motong, raja-raja di sana tuh juga turun dari Mandar. Makanya mungkin karena itu sehingga dia pikir kalau saya datang di Tanah Kaili pasti banyak yang sambut saya, tidak akan dianggap orang karena dianggap orang lain karena sudah ada perhubungan sebelumnya. Abad ke-17-18 kayaknya kejadian itu sekitar abad ke-18 mungkin. Kalau saya ikuti silsilah susunan raja-raja di Sendana ataupun di Pemboang, itu adalah cucu dari Mapatundru itu. Cucu, ada cicitnya juga yang jadi raja situ. Ada nama Saini, nama Jalangkar, nama Samani, itu Jaguang, ataupun Bawanong. Bawanong ini paling banyak turunannya di Tanah Kaili. Sampai di Toli-Toli ada turunannya. Puenggari itu kalau kita mengacu pada Kruit, misalnya, itu kan dia cerita bagaimana pertemuan Puenggari itu dengan Dato Karama. Sementara banyak sejarawan di Sulawesi Tengah ini sepakat keberadaan Dato Karama itu tahun 1603, ada 1605, ada juga 1650, ya pokoknya sekitar tahun abad ke-17 lah, awal-awal abad ke-17. Dan kayaknya kalau kisah Burak Sendana itu tahun 1700-an. Saya cuma mengacu pada Uletsi Selebesu itu, raja-raja di Sendana dan Pamboang. Kebetulan di situ ada cucunya, ada cicitnya yang jadi raja. Kalau ditarik ke atas ya tahun 1700-an memang kejadiannya. Tapi memang ada dua versi sebenarnya lagu itu. Sebacaan saya ada dua. Ada bilang ada versi aslinya itu memang agak sedikit mistik istilahnya. Agak sedikit ini. Tidak untuk lagu pop lah begitu. Nah, yang satu memang dipopulerkan. Itu yang tulis antara Puang Mandra dengan Andi Saiful Sindrang, dua aja ya, ada berbeda situ. Karena memang Andi Saiful Sindrang yang populerkan lagu itu sebenarnya. Tapi ada versi sebelumnya itu yang lebih istilahnya tidak sembarang dinyanyikan lah. Karena itu hanya dinyanyikan oleh kerajaan, diturunan di kerajaan itu. Konon begitu kalau kisah yang saya baca. Ya di situ kan di silsilah itu kan di atasnya ditulis itu anak raja
Sendana, kawin dengan anaknya Jangkoloa, melahirkan apa? Daeng Nandro, apa lagi namanya itu, ada di silsilah itu. Saya lebih condong itu dibandingkan dengan versi yang mengatakan bahwa istrinya di Tanah Kaili itu adalah Mariamah. Kenapa? Karena setelah kita cek tuh Mariamah, ternyata anaknya laki-laki, perempuan, bukan laki-laki. Sementara kisah ini kan satu saja anaknya laki-laki, dan memang di dalam silsilah Santina itu ditulis juga cuma satu anaknya tuh, Neng Nandro itu, Landro apa. Dan itu yang menurunkan banyak yang terkait dengan Mandar. Ada lagi yang kawin dengan Mandar, misalnya Rawe Intan, cucunya sudah banyak itu. Cuma ditulis dalam silsilah sebagai anak Raja Mandar. Ada di silsilah Stambung 1927 kan di atas itu ditulis menikah dengan Rawe Intan. Ada juga yang tulis Rawe Mas, ada juga yang tulis Irawe. Ya itu soal nama, itu personalan, tapi Rawenya ini tetap ada. Dan itu kemungkinan, karena ini kalau lihat silsilah Stambum 1927 itu ada kemanakan dari saudaranya yang Gebodu atau anaknya itu yang Jailangkara kan, jadi Raja Taweli. Saya tidak tahu apakah ada hubungan apa pemberian nama ini sesuai dengan dia punya apa suami dari omnya. Ya, yang Gebodu itu namanya Irawe tadi. Bisa jadi dia yang kasih nama. Di sana nama di sana Jalangkar, di sini Jailangkara. Apa itu ada hubungan? Kita boleh kita teliti lebih lanjut kaitan-kaitannya itu. Artinya boleh saya cocok lohila atau apa. Tapi sebagian memang secara ilmiah lebih condong kita menuliskannya. Jadi jangan hanya menggunakan konsep cocokologinya saja. Nah ini ada persoalan memang dalam pembuatan silsilah. Pertama, kita tahu kalau membuat silsilah itu kan biasa orang tidak mau tulis namanya, nama sebenarnya. Coba buka tentang Pue Bongo. Jarang orang berani tulis nama Pue Bongo. Apa nama sebenarnya dari Pue Bongo? Coba dia tulis Pue Bongo. Kondisi seperti ini juga di Tanah Mandar ada. Hanya gelarannya, podaengannya saja ditulis. Nah, ini yang jadi masalah biasa. Kita di sini kan ada, misalnya Mangge Risa. Kan orang jarang sebut nama sebenarnya kan. Itu namanya kan Raja Maili ya. Karena memang orang-orang tertentu itu di kerajaan biasanya tidak sembarang disebut, ada ritual tertentu untuk menyebut nama asli. Sehingga ada yang dipanggil biasa itu nama-nama podaengannya itu atau nama-nama panggilannya. Disinilah persoalan silsilah itu juga biasa timbul. Karena ada nama kita kenal, makanya harus dicari kayak itu kan. Cuma ditulis itu anak Petabulu Raja Sendana. Apakah dia itu bernama Mapatundru itu? Kemudian di sebelahnya Jangkoloa, kalau salah anak Jangkoloa perempuan melahirkan. Saya curiga itu yang datang ke sini. Iya, paling tidak hampir semua kerajaan sana ada terkait dengan itu. Karena paling tidak di dua kerajaan, Sendana dan Bamboang, itu jelas di dalam urutan raja-raja di Sendana dan Bamboang itu ada cucunya Mapatundru, ada juga cicitnya. Dua-dua itu, dua cucunya, dua cicitnya itu menjadi raja di situ. Kemudian kalau ditarik lagi dari misalnya dari cicitnya yang menikah dengan adiknya Raja Mamuju, Wetanggara, ini namanya Samani, biasa Samani itu Jaguang, kawin dengan Wetanggara. Nah itu yang di sana itu kawin dengan di silsilah itu ada Topogo atau Toposo, itu enggak antara G dan S itu ya, karena silsilah foto-foto kopi sehingga bisa jadi Toposo sama nama laki-laki itu. Itu sebagaimana cerita tadi bahwa Inde atau Indara ini tidak mau menikah kalau tidak disetujui oleh saudaranya tadi. Dia bersumpah itu. Makanya sebelum dia menikah dipanggil dulu Lamba ini yang kembali ke Tanah Kaili. Dipanggil ulang ke sana baru
Di sana ya dia minta, ya mau tak mau dia juga harus setuju siapapun yang lamar kakaknya. Bahkan bisa jadi saksi waktu pernikahan itu. Karena itu sumpahnya dia kan ya sebenarnya jatuh cinta luar biasa sebenarnya, tapi adiknya sendiri tidak mungkin lah. Untung Ilamba ini tinggalnya dengan Kadi di Sendana. Kalau di tempat orang lain mungkin yang tidak tahu apa-apa bisa lain cerita. Kadi ini kan sudah curiga, ini kira-kira anaknya Mapa Tundru, lebih 20 tahun lalu dia ke Tanah Kaili. Saya kira yang bawa tradisi itu Dato Karama. Artinya begini, Dato Karama itu sebelum datang di Palu, dia singgah di Mandar, di Mamuju dulu. Karena saya pernah lihat peta perjalanannya itu, dan dia sebelum ke sini, dia singgah di Mamuju. Dan bukan tidak mungkin ada tradisi Mamuju Mandar lah ya, yang dia bawa ikut masuk ke dalam ke Palu ini. Makanya di sini ya barangkali ada yang lebih bisa menjelaskan tentang istilah Vatitomene. Itu Vatitomene ada yang terkenal itu, orang di sini tahu itu, orang Kaili tahu itu Vatitomene. Siapa itu Vatitomene? Itu jadi keluarga Mandar dari sana itu banyak ya. Kami ini Vatitomene. Nah itu perlakuan adatnya ya sesuai dengan adat Mandarnya. Sebagian walaupun sudah campur dengan adat Kaili. Dalam hal pesta perkawinan misalnya itu ada. Jadi pengaruh antar suku ini biasalah itu, antar kerajaan satu dengan lainnya. Memang kalau di Kruid kan dia tidak tulis Mandar. Nah ini Raja Tomene. Ya Tomene itu siapa? Orang Kaili kan kalau manggil orang Mandar itu ya Tomene. Mereka tidak tahu itu Mandar. Mereka cuma tahu itu Tomene. Makanya kalau waktu ditulis oleh Kruid sebagai Raja Tomene, mau tak mau Raja Mandar kan, yang kawin dengan Sandilana itu. Kalau saya lihat itu Mamuju dengan Sendana, karena rata-rata yang saya temui misalnya di Pantai Barat, Kabupaten Donggala atau di wilayah apa namanya Parigi Mutong itu mereka mengaku berdarah Sendana. Ada juga Mamuju. Banyak saya temui. Ada gini, ada satu yang maaf ini saya mau cerita sedikit, kebanggaan saya terhadap orang Mandar. Orang Mandar itu cair. Maaf saja beda dengan saudara di tempat lain, saudara-saudaranya. Orang Mandar itu kalau datang di suatu tempat, dia menikah di situ, punya anak. Anaknya ini kalau di sensus, ada sensus penduduk, ditanya, pasti dia bilang dia itu orang Mandar. Tetapi kalau anaknya ini kawin lagi dengan penduduk setempat, punya anak lagi, artinya sudah punya cucu yang datang pertama itu. Kalau ditanya dia bilang saya ini toh Kaili, saya ini toh Lauje, saya ini begitu. Jadi menyesuaikan sudah dengan wilayahnya. Saya temukan itu beberapa tempat di Pantai Barat Kabupaten Donggala ataupun di Parigi Mutong. Ketika saya mendalami, ternyata dia bilang dulu katanya kakek saya itu datang dari Sendana. Ada juga bilang kakek saya itu orang Mandar. Tapi dia sendiri waktu ditanya siapa, dia bilang saya tuh Kaili. Ya itulah saya bilang cair sekali, tidak apa namanya membawa identitasnya itu hilang ketika dia datang di suatu tempat. Itu paling tidak nanti turunannya itu sudah tidak mengaku lagi. Makanya saya klaim juga bahwa sebenarnya orang Mandar itu banyak di daerah ini, cuma sudah tidak mengaku sebagai orang Mandar. Artinya turunannya ya, turunan Mandar itu banyak.